Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Agus dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi dengan materi yang berjudul Sumber Hukum dalam Ushul Fiqih. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Mbak Febrianti Nur Isnaini, selanjutnya ada Mbak Irin Cahyaningrum, yang ketiga ada Mbak Fauzia Naura Putri, selanjutnya ada Mbak Fahmi Nur Alfi Laili, dan yang terakhir saya sendiri, Fenita Alfiansa Putri. Dalam materi sumber hukum dalam usul fikih ini akan ada 4 subbab yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber hukum, yang kedua ada As-Sunnah sebagai sumber hukum, yang ketiga ada Ijma sebagai sumber hukum, dan yang terakhir ada Qiyas sebagai sumber hukum. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Febrianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang berarti bacaan atau dibaca. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah nama resmi bagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Faruq mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'in, qarinah, yang artinya satu sama lain melengkapi dan berjalan beriringan. Sementara Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Quran dari kata qarana, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Sementara Imam Al-Yajad berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qari, yang berarti mengumpulkan. Skawali, seorang orientalis barat, menyatakan bahwa Al-Quran berasal dari bahasa Syria atau Ibrani, yaitu khiryani yang mengandung makna dibacakan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di mushaf dalam bahasa Arab, yang datang dengan cara mutawir. Apabila kita membacanya akan mengandung nilai ibadah. Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tertulis dalam mushaf, dikutip dari Nabi Muhammad secara mutawir tanpa keraguan. Dari penjelasan saya tadi dapat diidentifikasi beberapa unsur Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tidak diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, Al-Quran digunakan untuk mukjizat dengan surat terpendek. Artinya, Al-Quran mengandung mukjizat yang membuktikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, tertulis dalam mushaf. Keenam, yang ditransmisikan secara mutawir. Artinya, ditransmisikan kepada kita dari generasi ke generasi tanpa keraguan sedikit pun dan tidak mungkin ada kebohongan. Yang ketujuh, apabila membaca Al-Quran akan dianggap sebagai ibadah. Yang kedelapan, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah singkat turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya pada tahun 611 Masehi. Al-Quran diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira. Dan terakhir kali Al-Quran diturunkan di Madinah pada tahun 633 Masehi. Proses turunnya Al-Quran ini dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Proses Al-Quran ini tidak secara sekaligus, namun secara bertahap.
Ayat pertama kali yang diturunkan adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan surat terakhir yang diturunkan adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa surat terakhir yang diturunkan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 28:1. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 1.027.000 huruf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama di dalam syariat Islam. Karena Al-Quran merupakan wahyu yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai petunjuk dan perintah dari Allah yang seharusnya dijalankan oleh umat. Selain itu, ada juga larangan dari Allah yang sudah seharusnya untuk dihindari. Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, sehingga persoalan harus merujuk dan berpedoman pada Al-Quran. Tetapi jika pembahasan yang ada dalam Al-Quran tidak mudah untuk dipahami, barulah merujuk pada sumber hukum Islam yang lainnya, yaitu berupa sunnah, ijma', dan qiyas. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah disebutkan secara detail, yakni yang berhubungan dengan ibadah dan al-ahwal asy-syakhsiyah. Sedangkan untuk masalah lainnya hanya disebutkan dalam Al-Quran secara umum atau secara global yang dalam fikih disebut dengan kuli atau tidak mendetail. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Irin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu kandungan hukum dalam Al-Quran. Menurut Wahab Al-Zuhaili, bahwa Al-Quran memiliki 3 kandungan hukum, yaitu yang pertama iktiqodiyat, yaitu berkaitan dengan keyakinan yang berkaitan dengan kewajiban manusia dalam dimensi keimanannya pada keberadaan dan keesaan Allah, risalah kenabian Muhammad, kitab suci, malaikat, dan hari-hari terakhir. Yang kedua yaitu akhlak. Akhlak yaitu berkaitan dengan kewajiban manusia untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia dan menyucikan diri dari moralitas. Yang ketiga yaitu amal. Amal yaitu segala sesuatu yang lahir dari seorang mukallaf berupa perbuatan, kutipan, akad, dan semua usaha yang dilakukannya. Perbuatan mukallaf terbagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama hukum-hukum peribadatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu hukum muamalat, yang kontrak, perikatan, tindak pidana, dan dalam bentuk sanksi dan sebagainya yang berkaitan dengan pengaturan hubungan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, dan Quran Surat Al-Fusilat ayat 44. Fungsi yang kedua yaitu sumber pokok ajaran Islam. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini dan diakui kebenarannya oleh segenap hukum Islam. Adapun ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun mereka yang menentang dan mengingkari ajarannya. Bagi kita, umat yang akan datang kemudian tentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Materi yang selanjutnya yaitu as-sunnah sebagai sumber hukum. Yang pertama yaitu pengertian as-sunnah. Secara etimologis merupakan jalan yang bisa dilewati atau suatu cara yang selalu dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tadi baik atau buruk. Sunnah
atau al-hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, dan juga takrir atau persetujuan Nabi. Berdasarkan 3 ruang lingkup sunnah yang disandarkan pada Rasulullah, maka sunnah bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sunnah qauliyah, artinya sabda Nabi yang disampaikan berada tujuan dan kejadian. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, adalah segala tindakan Rasulullah sebagai modal perbuatan. Tindakan dia melaksanakan salat 5 waktu ketika sehari semalam menggunakan menyempurnakan cara-cara, kondisi-kondisi dan rukun-rukunnya, menjalankan ibadah haji dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah perkataan atau perbuatan sebagai yang teman, baik pada hadapannya juga tidak pada hadapannya, yang tidak diingkari oleh Rasulullah ataupun bahkan disetujui melalui kebanggaan yang baik. Adapun secara terminologi, pengertian sunnah dapat dilihat dari 3 disiplin ilmu. Yang pertama yaitu ilmu hadis. Para pakar hadis mengidentifikasikan sunnah menggunakan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan sebagai perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh dia sendiri. Yang kedua yaitu ilmu usul fikih. Dari ulama pakar usul fikih, sunnah merupakan segala yang diriwayatkan menurut Nabi Muhammad, berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan menggunakan aturan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ilmu fikih. Pengertian sunnah dari para ulama ilmu fikih hampir sama menggunakan pengertian yang dilakukan oleh para pakar usul fikih. Akan tetapi, kata sunnah pada fikih juga dimaksudkan menjadi salah satu aturan taklifi, yang berarti suatu perbuatan yang akan menerima pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Naura. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Irin yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya ada kedudukan sunnah sebagai dalil hukum. Kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga disadarkan pada kesepakatan para sahabat. Para sahabat telah sepakat menetapkan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam menentukan hukum. Namun demikian, ada sifatnya mutaba'ah dapat diikuti, yaitu ta'ah dan kurbah dalam taat dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam urusan akidah dan ibadah. Tetapi ada juga yang ghair mutaba'ah, tidak bisa diikuti, yaitu jibliyah, budaya, dan khususiyah yang dikhususkan bagi Nabi. Contoh jibliyah seperti model pakaian, cara berjalan, makanan yang disukai, dan sebagainya. Dan contoh khususiyah adalah beristri lebih dari 4. Selanjutnya ada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran menurut segi kandungan hukum mempunyai 3 fungsi, antara lain: yang pertama, sunnah sebagai bayan atau penjelas, taksis, pengkhusus, dan takkid, pengikat terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, global, umum, atau mutlak, tidak terbatasi, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas petunjuk pelaksanaannya, kapan dan bagaimana, dijelaskan dan dijabarkan dalam sunnah. Misalnya perintah sholat yang bersifat mujmal dijabarkan dengan sunnah. Yang kedua, sunnah berfungsi sebagai menambahkan hukum-hukum yang sudah ada dasarnya secara garis besar dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran menjadi penetap hukum dan sunnah menjadi penguat dan pendukungnya. Misalnya perintah mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, larangan syirik, riba, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada sunnah menetapkan hukum yang tidak terdapat nasnya dalam Al-Quran. Para sahabat itu ditetapkan menjadi as-sunnah. Dan yang terakhir ada hubungan sunnah dengan Al-Quran. Sunnah dalam tinjauan hukum dan penafsiran dapat dicermati dari 2 aspek, yaitu hubungannya dengan Al-Quran dan sunnah yang bersifat mandiri. Dari aspek hubungannya dengan Al-Quran, sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hubungan ini disebut hubungan struktural, sementara dari aspek lain, sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran yang disebut hubungan fungsional. Sekian dan terima kasih
penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fahmi. Baik, terima kasih kepada Mbak Naura. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ijma. Yang pertama yaitu pengertian ijma. Istilah ijma bagi umat Islam pada umumnya dan fuqaha pada khususnya sudah sangat familiar. Apalagi kata ijma sesungguhnya telah dikenal di dunia Arab jauh sebelum Islam datang. Ijma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian kesesuaian pendapatan atau kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal ataupun suatu peristiwa. Sedangkan menurut ahli usul, ijma memiliki pengertian kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara'. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang rukun-rukun ijma. Ulama usul fikih menetapkan tentang rukun ijma sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus ada beberapa orang mujtahid. Pada saat terjadinya suatu peristiwa harus sudah ada beberapa mujtahid. Bila hanya ada seorang mujtahid saja, ijma tidak akan terjadi karena tidak adanya kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu kesepakatan harus dilakukan oleh mujtahid di seluruh dunia Islam dengan tidak memandang suku, ras, ataupun golongan. Yang ketiga yaitu kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid. Yang keempat, kesepakatan harus bersifat bulat tanpa cacat. Kesepakatan yang hanya diambil oleh sebagian besar mujtahid saja belum mencapai tingkat ijma dan belum dapat dijadikan hujjah syariah. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum ijma. Yang pertama, Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Perkataan amri yang terdapat dalam ayat ini yang mengandung arti hal, keadaan, atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia maupun urusan agama. Yang kedua yaitu as-sunnah. Bila para mujtahid telah melakukan ijma tentang hukum syara' dari suatu peristiwa ataupun kejadian, maka ijma itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan ataupun kesalahan dari kemaksiatan dan dusta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang terakhir yaitu akal pikiran. Setiap ijma yang dilakukan atas hukum syara' hendaklah dilakukan atas dasar-dasar pokok ajaran Islam. Bila berijtihadnya itu ia menggunakan nas, maka tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nas itu. Sebaliknya, bila beristihadnya itu ia tidak menemukan satu nas pun, maka beristihad itu ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam. Karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nas seperti qiyas, istisan, dan sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fenita. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai macam-macam ijma. Yang pertama, ijma dilihat dari segi yakin atau tidak terjadinya ijma. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ijma qat'i. Ijma qat'i adalah ijma yang diyakini benar terjadinya. Tidak ada kemungkinan lain tentang hukum atau peristiwa berbeda dengan hasil ijma pada waktu yang lain. Sedangkan yang kedua ada ijma zanni.
adalah ijma yang diduga keras telah terjadi ijma dan masih ada kemungkinan lain tentang hukum suatu peristiwa berbeda dengan hasil ijma pada waktu yang lainnya. Sedangkan klasifikasi yang kedua, ijma dilihat dari segi terjadinya dibagi menjadi dua juga, ada ijma sarih dan ijma sukuti. Ijma sarih atau ijma qauli adalah kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara di mana seluruh mujtahid menyatakan pendapat yang jelas melalui perkataan atau perbuatan nyata. Secara teknis, proses ijma sarih ini terbentuk apabila para mujtahid berkumpul melalui sebuah forum, kemudian masing-masing mujtahid menyatakan pendapat hukumnya dengan jelas mengenai suatu masalah yang menjadi objek kajian dan pendapat mereka mengenai hal tersebut. Yang kedua itu ada ijma sukuti atau ijma ruksah, yaitu adalah ijma yang didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya terbentuk melalui pernyataan atau perbuatan sebagai ulama berkenan dengan hukum suatu masalah dan setelah informasi ini menyebar di masyarakat, sebagian ulama yang lain diam dan tidak menyatakan pendapatnya meski telah cukup waktu untuk menelaahnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kias sebagai sumber hukum. Yang pertama, pengertian kias. Kias menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Sedangkan menurut istilah, kias adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat di antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Sebagai contohnya, peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya adalah meminum khamr, haram hukumnya. Ilatnya adalah memabukkan dan dasar hukumnya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya mengenai rukun-rukun kias. Rukun-rukun kias ada 4 macam, yaitu yang pertama ashal atau pokok, yaitu peristiwa pertama yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Ashal juga disebut magisalaih atau yang dijadikan tempat mengkiaskan. Rukun yang kedua yaitu ada al-far atau cabang, yaitu peristiwa kedua yang belum ada ketetapan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan dasar penetapan hukumnya. Al-far juga disebut magis atau yang dikiaskan. Rukun yang ketiga ada hukum al-ashal, yaitu hukum dari peristiwa pertama atau hukum suatu peristiwa yang ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang ditetapkan pada far'u jika ada persamaan ilat. Nah, untuk rukun yang terakhir ada ilat atau sifat yang ada pada ashal dan sifatnya akan dicari pada far'u. Seandainya sifat yang ada pada peristiwa pertama terdapat pula pada peristiwa yang kedua, maka persamaan ilat itu yang menjadi dasar penetapan hukum dengan kias. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai syarat-syarat kias. Yang pertama, ashal dan far'u. Syarat ashal adalah apabila peristiwa yang terjadi yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Sedangkan syarat far'u adalah peristiwa yang belum ditetapkan sebelumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan dasar penetapannya. Seandainya terjadi terhadap ketetapan hukum dengan kias, kemudian ditemukan nas yang dapat dijadikan dasar hukumnya, penetapan dengan kias batal dan yang berlaku ketetapan berdasarkan nas. Yang kedua yaitu hukum ashal. Hukum ashal hendaknya hukum amaliyah yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Menurut jumhur ulama tidak dapat dijadikan tempat untuk mengkiaskan. Kedua, ilat hukum ashal harus dapat dicapai oleh akal.
Bila tidak dapat dicapai oleh akal, maka hukum asal tersebut tidak dapat dipakai tempat mengkiaskan. Dan yang terakhir, hukum ashal tidak dikhususkan untuk suatu atau bukan merupakan hukum pengecualian. Dan syarat yang terakhir yaitu ilat. Ilat merupakan asas dasar dari suatu perkara dan di atasnya dibina hukum tersebut. Contohnya, memabukkan adalah suatu sifat pada khamr yang menjadi dasar untuk menetapkan keharamannya. Contoh lainnya yaitu mengurangi atau menghabiskan adalah suatu sifat yang terdapat pada memakan harta anak yatim dan menjadi dasar untuk menetapkan keharamannya. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan mengenai materi yang kami sampaikan tadi, bisa bertanya di kolom komentar video ini atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.